Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Ketika Allah datang dengan malaikatnya yang berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kemudian Allah juga datangkan neraka Jahannam. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian manusia mereka mengatakan yaqul ya laitani, seandainya. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat ya laitani. Contoh dalam surat yang lain An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya engkau jadikan aku tanah saja. Dalam Al-Fajr, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya engkau berikan aku kesempatan untuk hidup kembali. Yang enggak pernah sedekah padahal banyak hartanya pasti akan sedekah. Yang enggak semangat sholat pasti dia akan menjadi orang yang rajin sholat. Yang berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan pasti tidak berani meninggalkan puasa di bulan. Sayangnya ya laitani itu sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi. Ketika sudah meninggal ya sudah, tidak akan dihidupkan kembali mengulangi catatan amalnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani sahibihima. Yu'ta yaumal qiyamah, besok di hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang yang suka, yang gemar, yang cinta, yang sering membaca Al-Quran ketika masih hidup di dunia. Kemudian Allah akan panggil surat demi surat dalam Al-Quran, taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran, dipanggil surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, terus surat-surat yang lain. Tuhajjan ya sahibihima. Tuhajjan itu memberikan hujah, memberikan pertolongan, memberikan naungan, memberikan syafaat kepada siapa yang dulu suka gemar membacanya ketika masih hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini Allah berikan pada kita minimal nikmat sempat dan nikmat sehat. Jadi tadi dilihat Masya Allah motornya banyak nih. Ini parkir buatan uman kalau begini. Baru pertama, biasanya tasih uman lah. Salam dan salam kita aturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, suri teladan kita yang kita terus belajar dan terus berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang telah beliau tinggalkan, apa-apa yang telah beliau teladankan kepada kita. Sebelum masuk kepada materi yang baru, seperti biasa kita sedikit murojaah materi yang sebelumnya. Yang kemarin kita masuk kepada gerakan sholat, tapi khusus pada gerakan sholat sunnah. Di mana kemarin kita membahas sholat sunnah boleh dalam keadaan berdiri, boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berbaring. Ada yang memulainya berdiri, kemudian nanti sholat sunnahnya diakhiri berdiri. Ada yang sholat sunnahnya berdiri diakhiri dengan duduk. Ada yang diawali duduk, diakhiri juga dengan duduk. Ada juga yang berbaring menghadap kiblat, maksudnya miring.
ada pula yang berbaring karena tidak sanggup miring ya menghadap ke atas. Tapi semuanya dalam rangka gerakan-gerakan sholat sunnah. Akan tetapi akan berbeda dengan materi pada malam hari ini, yakni gerakan sholat dalam tanda kutip sholat yang wajib. Rukun sholat, di antaranya yang pertama niat, yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Ini termasuk rukun sholat. Nek panjenengan mampu berdiri untuk sholat, kok panjenengan malah duduk, berarti tidak sah sholatnya. Sholat wajib. Tapi kalau seandainya tidak mampu, duduk tidak masalah, atau keberatan tidak masalah. Dan fikih sholat wajib ini untuk duduk sedikit berbeda dengan yang kemarin, karena akan ada alat bantu sesuai dengan kemampuannya. Dengan kursi bisa, atau mungkin duduknya di bawah juga bisa, tergantung sesuai kemampuannya. Kalau yang tidak mampu, insya Allah dapat pahala yang berdiri. Seperti itu. Kita masuk pada materi fikih gerakan sholat yang wajib. Ini sampun kula ringkeske Bapak Ibu untuk materinya, kula ringkes. Kalau tak sampaikan semuanya, menurut ini Imam Syafi'i berkata demikian, ini kajiannya di subuh mboten rampung. Karena ringkesan dari kitab fikih 4 imam madzhab yang kemudian nanti kita merujuk Muhammadiyah atau tarjih niku mengambil yang bagaimana. Kita mempelajari fikih, maka sebelum kita belajar kita harus terbuka hatinya. Tidak boleh fanatik. Tidak boleh fanatik, tidak boleh nek orang ini rasa, tidak boleh. Kajian seperti itu bukan kajian tarjih Muhammadiyah. Apalagi gerakan sholatnya beda sithik kok ana sing muni bid'ah. Niku bukan dari golongan Muhammadiyah sing bid'ah. Karena kita belajarnya dengan ilmu. Kemarin di guyonan di teman-teman MUI itu ada yang tanglet gitu. Ustaz, jamaah jenengan niku gadah pinten. Nek Muhammadiyah niku mboten gadah jamaah Pak Ustaz. Nggih mboten. Sing ngisi sinten mawon berangkat, nggih to? Mesti Masjid Al-Ikhlas ada pengajian yang ngisi siapapun semangat berangkat. Nggih. Beda mungkin dengan yang bertanya ini punya jamaah khusus nek sing ngisi selain beliau enggak berangkat kajian. Makanya di tempat kita Muhammadiyah tidak diajarkan untuk fanatik, mboten asal taklid buta, nek ora iki ora, ini ndak boleh. Apalagi orang yang kaku seperti ini mempelajari fikih, ini akan kesulitan. Maka dari itu sebelum kita belajar, yang pertama sudah tak buatkan ringkasan, yang kedua kita harus lapang dada. Yang pertama, nanti tak jelaskan satu gerakan demi satu gerakan menurut 4 imam madzhab. Harusnya tambah Imam Ghazali, Pak. Tetapi keterbatasan kitab kula mboten gadah, yang Imam Ghazali. Ada ustadz yang menafikan Imam Ghazali ini tidak boleh di Muhammadiyah. Karena Imam Ghazali ini seumur hidupnya sudah kecerdasannya luar biasa, Pak. Kemudian baru di usia tua baru tahu kalau ada kitab namanya Sahih Bukhari dan Muslim. Maka beliau sampai meninggal dalam keadaan memeluk kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan membetulkan apa-apa yang kurang dari yang pernah beliau ajarkan. Sampai ada orang yang menafikan beliau ini tidak boleh. Harusnya kita tetap mempelajarinya seperti itu. Cuma karena saya tidak menambahkan ini bukan karena tidak mau, tapi karena keterbatasan apa? Kitab kula. 4 imam madzhab nanti termasuk Muhammadiyah ikut yang mana. Dan pada pertemuan kali ini baru gerakan, belum termasuk apa? Bacaan. Nanti mumet kali bacaan. Yang pertama berdiri. Imam Maliki niku berdirinya kakinya ngeten, Pak. V, ngoten nggih. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali tiga-tiganya niku berdirinya ngeten. Ngoten nggih, Pak. Berdirinya Imam Maliki ngeten, 3 imam yang lain kakinya ngeten. Oke, saya contohkan di sini.
Kalau Imam Maliki niku ngeten iki. Asal mboten? Asal. Dasarnya enten Imam Maliki, Pak. Nggih. Imam Hanafi dan yang lainnya Syafi'i, Hambali niku lurus semuanya. Niki baru berdiri. Oke. Kemudian lanjut takbiratul ihram. Niki ben cetha nggih Pak nggih. Ben cetha ngeten iki. Jadi nek Muhammadiyah pripun? Muhammadiyah ikut yang lurus. Nggih. Ikut Imam Syafi'i kebetulan sama dengan Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nggih. Nek tarjih lurus. Cuma di rakaat yang kedua tarjih mengatakan putusan tarjih sudah menyampaikan seandainya mencari kakinya nggak ketemu, mencari kaki sampingnya nggak ketemu, kalau tubuhnya sudah mepet nggak usah dicari lagi. Makan nggih. Jadi nek kakinya V Imam Maliki kan si pedoan jendike mawon. Nggih mboten. Ngeten iki lak jendike tok, Pak. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Terus yang seperti ini kan harus dicari. Nek nggak ketemu kok sini sudah mepet dari tarjih Muhammadiyah, ya sudah nggak usah dicari lagi, tapi di rakaat yang rakaat yang pertama harus mepet. Rakaat yang kedua, nek dicari nggak ketemu, ya sudah nggak usah dicari terus. Nah, malah ada orang yang nek dicari risi Pak, nah, malah minggir, golek meneh, seram rampung tekan kutub utara mangke. Maka tarjih sudah menyampaikan di rakaat yang kedua kita harus usaha tetap merapatkan soft barisan, tidak boleh bolong. Seperti kemarin nek bolong napa Pak? Diisi setan, nggih. Nanti puncaknya lali jumlah rakaat. Maka nek wis nempel pundake selesai, nggih. Nah niku bedanya. Kemudian takbiratul ihram. Nah niki takbiratul ihram. Yang pertama Imam Maliki, sejajar telinga dan cepat. Takbiratul ihram itu ada imam yang takbirnya lama, ada imam yang takbirnya apa? Cepat. Maksudnya ngeten. Allahu akbar. Enten mboten, Pak? Mengumpulkan niat di dalam takbiratul ihram. Ada orang yang sebelumnya kata saudara kita itu ngumpulkan niatnya sebelum sholat. Jadi ini wis ngumpulkan niat Allahu Akbar. Imamnya cepat. Ngoten nggih. Yang pertama Imam Maliki sejajar telinga sama, tapi takbirnya cepat. So, wis Allahu Akbar. Yang kedua, nah ini Imam Syafi'i ini rada istimewa pendapatnya karena dalam fikih beliau niku tidak cuma menyampaikan satu pendapat, tetapi beliau menyampaikan beberapa pendapat. Nah, Imam Syafi'i dalam takbiratul ihram ini cepat, tetapi membolehkan yang lambat ketika dia mengumpulkan niatnya dalam hati ketika takbiratul ihram. Jadi dua-duanya semua. Tapi nek beliau pribadi condongnya kepada sing cepat. Artinya niat untuk melaksanakan sholat sudah sebelum takbiratul ihram. Ngoten nggih? Yang ketiga, Imam Hanafi. Nah ini, Imam Hanafi niki takbirnya lama. Karena mengumpulkan niatnya ketika takbiratul ihram. Imam Hambali sejajar dengan telinga dan cepat. Jadi kalau di kita niku juga niatnya dikumpulkan sebelum takbiratul ihram. Nek misal kok pas takbiratul ihram sudah menjadi kebiasaannya mengumpulkan mboten apa. Nggih. Sing paling ketara niku imam, nggih mboten, Pak. Nah, niku paling kelihatan. Ada imam Allahu Akbar. Ada yang ngeten riyen Allahu Akbar. Ning mboten sak lebay nggih, Pak nggih. Sing lebay nggih enten. Enggak usah kita contohkan. Intinya di situ untuk mengumpulkan niat bukan untuk gaya-gayaan. Itu Allahu Akbar. Itu menghayal. Niki kita sampaikan yang ada di sini dulu. Nanti yang di luar di sini boleh ditanyakan. Terus posisi sedekat. Posisi sedekat. Nanti takbiratul ihram plus sedekatnya kalau contohnya langsung.
Yang pertama, Imam Maliki sholatnya tidak sedekap. Oke, jadi nyata. Ampun gumun lho Pak nggih. Omah dikira kula Syiah repot nih. Niki Imam Maliki. Allahu Akbar. Ngeten iki Pak tangane. Nggih, mari pas sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mboten ngeten. Nggih. Niki pendapatnya sinten? Imam Maliki. Nggih mboten napa-napa nek teng Asia Tenggara, wabil khusus teng mriki niku aneh. Nggih. Ampun mangke malah njuk golek sing aneh-aneh panjenengan nggih. Enggak boleh. Ini untuk kita belajar. Kemarin ada jamaah Ustaz, kemarin saya pas haji niku ada sing sholat mboten sedekap niku pripun? Niku Syiah napa pripun? Niku menggunakan mazhabnya Imam Maliki. Muhammadiyah itu juga ada nanti pakai mazhabnya Imam Maliki. Nggih. Sesuai tarjih ternyata secara dalil yang paling kuat Imam Maliki ada. Berapa gerakan? Ning paling banyak Imam Syafi'i. Yang kedua adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya seperti yang kita tahu di atas perut. Imam Syafi'i juga membolehkan di atasnya lagi. Kalau contohnya Allahu Akbar. Niki yang sering kita lihat nggih. Di atas perut niku bukan di depan perut nggih, Pak. Tapi di atas napa niki namanya? Pulung ati napa niki? Mriki niki. Yang penting di atas perut. Ada juga kondisi-kondisi khusus ketika Nabi itu sholatnya kedinginan, maka niki dalam rangka apa kedinginan, maka agak naik. Imam Syafi'i juga membolehkan, membolehkan. Ketika kelaparan pernah sambil menekan perut juga pernah. Tapi kita pelajari yang posisi normal, gitu. Sedangkan Imam Hanafi itu di bawah perut. Imam Hanafi takbirnya lama, terus sedekap di bawah perut. Allahu Akbar di bawah sini, Pak. Ngeten iki. Salat ngeten iki. Saya pernah melihat di beberapa video imam Masjid Nabawi misal, atau mungkin yang lainnya, imam kabir itu ternyata ada juga yang ngeten iki. Nek wong Indonesia lah kadang sok nyuwun sewu wis gumun dhisik. Kok tangannya nang ngisor weteng piye? Niku pendapat Pak, pendapat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Nek kita tadi pakai yang Syafi'i, Muhammadiyah juga niku nggih Pak. Ngoten. Yang terakhir adalah Imam Hambali. Imam Hambali sama dengan Imam Syafi'i, cuma tangannya beda gerakannya. Akhirnya sama. Allahu Akbar. Balik Pak. Allahu Akbar. Kiri dulu. Satu-satu Pak. Allahu Akbar. Seperti itu. Nek kita kan bareng. Allahu Akbar. Tapi ini bukan dalam rangka nyuwun sewu sing ngeten-ngeten nggih. Niku kula padosi teng kitab niku mboten enten Pak. Teng sing 4 Imam Madzhab ini mboten enten. Nek Ustaz Adi Hidayat niku lek menyampaikan ngeten iki. Saking palsune gerakane di kitab hadis palsuwe nggih mboten enten. Niku nek Imam sampean Ustaz Adi Hidayat. Beliau sing wis apal nggih. Sampai apal hadis-hadis palsu niku kitabnya dihafal gitu. Saking apalnya nang kitab hadis palsuwe ra ono. Niku nek Ustaz Adi Hidayat. Karena niku berdasar kanan dulu, ngeten nggih. Kanan dulu terus baru yang kiri. Tapi kan yang kiri harus di bawah. Nggih, makanya njuk diputer Allahu Akbar. Seperti itu. Niku enggak cuma sedekapnya, Pak. Saya pernah beberapa kali lihat itu termasuk ketika sujud, bangkit dari sujud. Niku saya pernah melihat itu ya tangan kanan dulu sing naik. Ngeten ya kanan dulu. Niku wallahi. Kita sing 4 ini tok wae, sing di luar wis mumet. Rukuk. Nah ini. Posisi rukuk yang pertama Imam Maliki ketika mau rukuk tidak angkat tangan. Tidak ngeten nggih. Nek kita kan Allahu Akbar. Rukuk Imam Syafi'i. Imam Maliki mboten diangkat. Dan itu sunnah nggih, hukumnya sunnah. Yang kedua niki yang agak membedakan posisi tangannya dari Imam Maliki niku nekuk Pak. Jadi tangannya nekuk dan le rukuk niku rodok medul. Bahasane kita niku tidak siku,
Nek Imam Syafi'i kan lurus, Imam Maliki agak turun ke bawah. Ini kalau contohnya, ning ampun panjenengan ngangge sing niki, kita pakai yang tarjih aja. Imam Maliki kan buatan sedekap, ngeten iki nggih. Langsung Allahu Akbar. Jadi tangannya ditekuk, memang ditekuk. Ya. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Mboten diangkat. Nggih. Niki Imam Maliki. Dadi ampun gumun, mane panjenengan ke umroh barang ngoten niku weruh sing rada beda ampun gumun. Kemudian Imam Syafi'i, Allahu Akbar, nggih. Allahu Akbar. Lurus, Pak. Sami Allahu liman hamidah. Nggih, niki diangkat. Sami Allah liman hamidah. Seperti itu. Jadi diangkat 2 kali ketika mau ruku dan ketika i'tidal. Kemudian Imam Abu Hanifah. Nah niki Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali ini ada satu pendapat yang sering kita lihat di masyarakat. Nek Muhammadiyah tidak pakai yang ini. Tidak mengangkat tangan ketika mau ruku. Kemudian ketika selesai tangan tidak sedekap. Sama-sama Imam Syafi'i tapi ada bedanya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pernah melihat, Pak? Tidak. Niku pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ya, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Nek ke masyarakat kita, niku ngeten iki. Sami Allahu liman hamidah. Nggih mboten. Padahal nek pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali niku tidak diangkat tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Enten mboten? Nggih. Tapi boleh ngangkat tangan hukumnya sunnah. Sedekap ini juga ada 2 ulama besar yang mendasari. Tapi nek tarjih tetap Imam Syafi'i yang lurus tegak i'tidal. Ngoten nggih? Lurus tegak i'tidal. Kemudian kita masuk pada sujud. Nah niki. Nah, maka dipraktek sujud ben boten pegel, tak jelaske dulu 4-4-nya. Yang pertama untuk Imam Maliki ini tangan dulu maju 2 kali. Jadi sujudnya tangan dulu 1, 2. Imam Maliki. Kemudian untuk Imam Syafi'i lutut dulu. Kemudian Imam Hanafi lutut dulu. Imam Hambali lutut dulu. Jadi yang tangan dulu sinten, Pak? Imam Maliki. Imam Syafi'i memberikan penjelasan. Ketika kita tidak mampu untuk lutut dulu, boleh menggunakan tangan terlebih. Dan ada pasangannya, Pak. Ada pasangannya. Imam Maliki lutut dulu. Kemudian ketika duduk iftiros, ketika sujud kakinya renggang. Imam Syafi'i kakinya renggang. Imam Hanafi kakinya renggang. Imam Hambali kakinya nutup. Makanya kula praktekin. Niki yang Imam Maliki. Imam Maliki tangannya ngeten ketika setelah i'tidal. Terus Allah. Setelah ngeten lutut ditaruh maju. Allah. Niki pendapatnya sinten, Pak? Maliki. Tangan dulu. Oke, tangan dulu dan gerakan tangannya itu ada jedanya seperti itu. Kalau wangsuli, yang itu buatan ketinggal agak miring deh. Langsung Allah, tangan dulu untuk nyangga, lutut terus maju. Nah, seperti ini. Ini Imam Maliki. Kemudian Imam Syafi'i pripun? Imam Syafi'i dan Imam Hanafi lutut dulu. Allahu Akbar. Lagi. Kemudian yang membedakan dengan Imam Hambali adalah posisi kaki. Posisi kaki ketiga Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi itu terbuka, Hambali kakinya tertutup ketika sujud. Ini posisi kakinya, dari belakang. Ini ketika Imam Maliki sujud ngeten, Imam Syafi'i ngeten,
Maliki, Syafi'i, Hanafi ngeten iki, Hambali ngeten, Pak. Ngeten. Tarjih Muhammadiyah pripun? Tarjih Muhammadiyah terbuka. Nggih. Kalau tarjih mengambil yang nomor Pak? Terbuka. Ternyata terbuka. Dulu tak kira tertutup, ternyata dari tarjih niku terbuka. Nggih. Nek dari guru-guru Muhammadiyah beberapa menyampaikan harus ditutup. Ini mboten napa-napa. Nggih. Itu tidak menyebabkan batalnya sholat, ngoten nggih, tidak ada. Ini semua kita dalam rangka mempelajari. Dan nyuwun sewu niki memang dalilnya tidak disampaikan karena mengkokean dalil pengajian ming mumet nanti. Ini sudah tak buatkan ring. Wong bismillah mawon, Pak. Cek. Namanya fikih niku dalil ta'awud auzubillah bismillah niku ada 70 hadis, Pak. Niku ming napa, Pak? Bismillah. Niku nek mboten diringkes lak jamaah ming mumet. Ngoten. Nggih. Niki posisi sujud. Kemudian kita masuk kepada bangkit dari sujud. Jadi sudah sujud, iftiros, terus sujud. Duduk iftiros ini nanti di akhir akan saya sampaikan. Ada duduk tawaruk dan juga duduk iftiros. Bangkit rakaat yang kedua. Imam Maliki tangannya nyangga. Kemudian tidak duduk istirahat. Duduk istirahat atau istirahat itu setelah sujud kita duduk sejenak. Duduk sebentar sebelum kita naik. Imam Maliki buatan dari sujud menyangga langsung. Sedangkan Imam Syafi'i duduk istirahat, tangan tidak menyangga. Yang ketiga, Imam Hanafi tidak duduk istirahat, tangan tidak menyangga. Imam Hambali tidak duduk istirahat, tangan tidak menyangga. Kalau prakteknya. Jadi seakan-akan itu sepaket, Pak. Yang turunnya itu pakai tangan dulu, naiknya juga pakai tangan. Seakan-akan ada fungsinya, gitu loh, Pak. Pas turun kan, misal lututnya kok nggak kuat, nyangganya pakai tangan itu. Terus pas naik juga disangga dulu pakai. Sedangkan imam yang tiga mboten. Memang bedanya Imam Syafi'i ada duduk istirahat dan ini juga dipakai oleh tarjih Muhammadiyah. Oke, kalau contoh ini ketika dari sujud nih, dari sujud kemudian naik. Nih Imam Maliki 1, 2 langsung naik. Sedangkan Imam Syafi'i Allah, ini yang kita pakai duduk istirahat terus naik. Tidak langsung mak duduk nggih. Nek salat tarawih biasanya istirahatnya sok hilang. Nah, kula niteni sak. Nggih. Ngeten iki langsung Allahu Akbar. Nah, iki tidak ada duduk nek salat biasa jamaah kita masih nek salat tarawih istirahatnya kadang sok hilang. Kemudian Imam Hanafi dan Imam Hambali sama tidak menyangga, sama-sama tidak menyangga. Okay. Jadi langsung. Nah, ini yang membedakan dengan Imam Syafi'i langsung. Gih sama mawon. Cuma afdolnya ada duduk istirahat, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Jebule nggih monggo sini. Kalian tahu. Kemudian kita masuk kepada jari telunjuk. Nah, ini penting, Pak. Jari telunjuk. Sing sok do tanglet gerakan sepele-sepele ngene iki. Nggih. Nggih mangke wis dijelaske takon meneh. Wong lali kok, Ustaz. Yang pertama, jari telunjuk. Ini yang dipakai Muhammadiyah adalah pendapat Imam Maliki. Pendapatnya sinten, Pak? Baru membaca tahiyat pertama langsung nunjuk ke depan. At-tahiyatul langsung. Niki Imam Maliki seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i justru yang dipakai oleh saudara kita itu sing podo Imam Syafi'i. Oke. Ya ini lain nunjuk kapan, Pak?
asyhadu alla ilaha illallah. Kula riyen ngoten niku. Riyen. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Niku pendapatnya Imam Syafi'i yang dipakai Imam Syafi'i. Kemudian Imam Hanafi itu menunjuknya asyhadu alla ilaha illallah tapi terus turun. Ngeten iki. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, terus turun. Nah, Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah terus ngeten iki. Ngeten nggih, Pak? Ngeten. Kemudian Imam Hambali sama dengan Imam Maliki dari awal sampai akhir. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Kemudian yang terakhir cara duduk. Cara duduk rakaat kedua semuanya sama. Yakni duduk iftirash sama. Sedangkan yang membedakan adalah duduk tahiyat akhir pada sholat yang jumlah rakaatnya cuma 2 atau tidak ada tahiyat awal. Sholat wajib sing mboten enten tahiyat awalnya napa, Pak? Subuh. Nggih. Sholat Jumat. Sholat sunnah yang 2 rakaat. Sholatul lail masna 2 rakaat. Kalau sholatnya 2 rakaat niku tidak duduk tahiyat akhir. Nah, niki nanti saya sampaikan. Imam Maliki itu duduknya iftirash. Duduknya tahiyat awal. Ketika sholat subuh duduk rakaat yang kedua tahiyat nomor Pak. Dan justru ini yang dipakai oleh Tarjih Muhammadiyah. Tadi sudah tak buka lagi. Tidak keliru gitu. Fatwa Tarjih ternyata dari fatwa Tarjih sholat subuh niku bukan tahiyat akhir. Tahiyat akhirnya maksudnya tidak duduk tawaruk, tetapi duduknya apa? Iftirash. Niki pendapat yang dipakai Imam Maliki dan Imam Hambali yang justru digunakan oleh Muhammad. Ada dalilnya. Tetapi Tarjih juga menyampaikan, yang pertama, kalau imamnya duduknya tawaruk, ya jamaahnya ikut tawaruk. Nah niki sing repot, sing repot ngerti. Jadi nek ra kompak imam karo makmume mahan repot. Dan makanya Tarjih ada penjelasan. Jadi ketika duduk tahiyat akhir di sholat subuh, imamnya kok duduknya pantatnya ke bawah ke lantai, tidak duduk di atas kaki atau tawaruk, maka makmumnya juga ikut imam. Nah, ini pentingnya supaya jamaah itu kita kompak, kita paham. Pernah di suatu masjid Muhammadiyah ketika saya imami sholat subuh, itu saya duduknya tawaruk karena sudah tanya dulu, di sini sholat subuhnya duduk tahiyat akhirnya gimana? Biasanya itu Ustaz begitu. Tapi begitu selesai Pak, ada satu jamaah yang protes. Ustaz jenengan kan Ustaz, masa mboten ngertos nek Tarjih Muhammadiyah niku duduk akhirnya pripun? Iftirash. Nah ngrepot Pak niki. Nek kula iftirash sing protes 90, nek kula tawaruk setunggal sing protes. Nah niki termasuk kita harus belajar. Tapi namanya fikih dari awal sudah kita menyampaikan, fikih kita harus terbuka, fikih kita harus legowo dengan perbedaan. Karena Nabi itu ketika sholat boten saklek ngeten iki terus niku nggih mboten. Ada kondisi yang berbeda, ada hal yang berbeda. Nah ini uniknya. Lanjut, ada beberapa lagi. Kapan mulai berisyarat dengan jari? Nah, ini. Imam Syafi'i berisyarat dihukumi sunnah. Saya ulangi, telunjuk niku nggih ketika tahiyat niku hukumnya apa Pak? Sunnah. Niki sunnah. Dan pernah juga di jamaah kami itu yang nyuwun sewu tidak punya jari telunjuk terus pripun? Nggih pun mboten sanunjuk. Tidak diganti dengan jari yang niki nyuwun sewu memang kudu tak sampaikan. Ada. Nek guyone bapak-bapak niku napa salate di jamak. Niku li jamak pripun? Ngeten.
Niki sholat zuhur kali sholat asar, bukan asar. Yang pertama hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Imam Nawawi beliau menegaskan, Imam Nawawi, kalau menyampaikan pendapat para ulama loh niki, bukan kalau pribadi. Berisyarat dengan jari telunjuk dimulai dari ucapan illallah dalam rangka menafikan tidak ada Tuhan selain Allah. Berdasarkan hadis Abu Dawud. Kemudian ulama Hanafi berpendapat isyarat jari itu ada ketika penafian dalam kalimat la, sama nih. Jadi la, asyhadu alla ilaha illallah, illah lanya yang kedua, menafikan tidak ada Tuhan selain. Ulama Malikiyah berisyarat dari awal sampai akhir. Kemudian bagaimana hukum menggerak-gerakkan jari? Imam Nawawi, yang pertama Imam Nawawi, beliau mengambil pendapat dari Imam Syafi'i dan tidak terjadi perselisihan kuat dalam mazhab Imam Syafi'i dan menjadi pendapat mayoritas ulama isyarat jari tersebut tidak digerak-gerakkan. Seandainya digerakkan, niki hukumnya makruh. Pendapat Imam Syafi'i. Kalau langsung ini bukan pulau sing atas langsung hukumnya ngeten pulau nggih boten wonten pulau sinten. Namun tidak membatalkan sholat sedikit pun. Oke, niki pendapat dari Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang lainnya dari Abu Hamid Al-Bandaiji juga Al-Qadhi Abu Thayyib justru mengatakan menggerak-gerakkan jari itu hukumnya sunnah. Justru mengatakan menggerak-gerakkan itu hukumnya apa? Sunnah. Nah niki ketika ada khilafiyah, apalagi kok masalah gerakan, kita harus ukur. Karena para ulama pun ngoten niku nggih pun. Terus pripun? Nah, kita ikut tarjih Muhammadiyah mawon simpel. Ngoten nggih. Ikut pendapat Imam Maliki. Tapi setidaknya kita jadi jamaah sing ora gumunan. Ada satu masjid niku sing urung tahu weruh driji diobah-obahke. Ngoten. Kok tiba-tiba ada satu orang sholat di belakang imam, gerak-gerak ngene, sing sampingnya li sholat ra kusuk, sholat kok. Nah, dalam rangka jamaah Muhammadiyah bin ora gumunan. Kita udah tahu hukum-hukumnya. Ternyata ada yang mengatakan makruh, justru ada yang mengatakan sunnah. Kemudian yang terakhir ini dari tarjih untuk duduk iftirosh dan juga duduk tawarruk, duduk di antara keduanya ini disampaikan oleh tarjih kula wangsuli derek imam ampun berselisih pendapat dengan imam. Niku sing kula garis bawahi. Mangke repot, nggih. Dan termasuk juga ketika sholat yang 2 rakaat. Untuk dalilnya mungkin tidak perlu karena panjang sekali. Fatwa tarjih yang disampaikan pada 8 Rabiul Awal 7 April 2006. Ini sudah menyampaikan tentang duduk tahiyat akhir tadi. Yang intinya Muhammadiyah 2 rakaat niku ikut yang duduknya adalah duduk awal, tahiyat awal atau iftirosh, bukan duduk tahiyat akhir atau tawaf. Seperti itu. Jadi sudah tak sampaikan ini pernyataan atau keputusan tarjih dari Ledok Sidorejo Kendal Jawa Tengah yang sudah disampaikan sudah lama tahun 2006. Oke, mungkin berkaitan dengan ini kalau batasi nanti tanya jawabnya hanya seputar nopo gerakan. Nek bacaan besok lagi. Yang kemarin kan gerakan sunnah, niki gerakan masjid. Ini kembali lagi karena keterbatasan ilmu saya, wabil khusus 4 imam madhab ini untuk kitabnya sendiri itu ada 8.000 halaman.
8.000 halaman, tentu kecerdasan saya tidak bisa menggapai itu, mungkin lebih banyak daripada Al-Quran seperti itu. Jadi saking kuatai, lek menguraikan ini aja ini butuh waktu berhari-hari. Jadi tak gawe tabel biar memudahkan untuk memahami. Nanti kalau ada yang tanya gerakan-gerakan sing kula nggih ngertos mawon nggih. Nanti saya jawab sebisanya, kalau tidak bisa nggih saya tidak menambah-nambah. Nggih, monggo barangkali ada tanya jawab kami persilakan. Nggih. 1 2. Untuk penjelasan di satu rakaat atau di satu rakaat yang berbeda itu apakah juga ikhtiros berarti? Oke. Karena kan tidak ada. Nggih. Matur suwun. Langsung kula jawab nggih. Niku duduknya iftirosh seperti itu karena awal. Yang tawarud itu berlaku kalau tarjih kesimpulannya ketika duduk tahiyat akhir, ketika sudah duduk tahiyat awal. Jadi ada awal baru akhir. Orang waktu duduk langsung akhir. Intinya seperti itu. Monggo, Pak. Pripun? Oke. Oke. Oh, yang pertama. Samping. Oke. Matur suwun. Yang pertama, niki sing jari telunjuk nih kula wangsuli malih. Kula wangsuli. Imam Maliki ngeten sampai akhir tahiyat. Oke. Dan ini dipakai oleh Mama. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha ning ngeten terus, tidak turun. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu terus sampai akhir. Imam Hanafi itu asyhadu alla ilaha illallah terus ming sebentar, terus turun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna tetap nunjuk ning nggih pun medun ngeten iki. Hanya menggerak pertama. Kemudian Imam Hambali sama dengan Imam Maliki. Maka jawabannya sampai selesai tahiyat. Seperti itu. Terus yang kedua oh ini. Nah ini sing sedakep ini. Niki saderenge saya pernah membaca ning mboten hafal dalile. Ngoten nggih. Jadi teks literasi berkaitan dengan fikih ini kan sangat luas sekali. Tadi meng dalil ta'awud kalian bismillah we hadisnya kan pinten 70 niku. Nggih kula ya tak legake ra ketok sithik-sithik maca. Kek maca we jane pun kesel tenan Pak macane. Apa meneh kok ngapalke. Makane Ustaz Hadi Dayat niku saged apal niku jan menungso lompo tenan niku. Nah, kula wangsuli niki sepaham saya pernah membaca gerakannya yang pertama naik, yang naik itu posisi ketika Nabi kedinginan. Sholat tidak boleh menggunakan selimut gitu. Kalau pakai jaket boleh, tapi kalau selimut tidak boleh. Panjenengan sholat oleh toko selimutan. Nah maka karena tidak dibolehkannya niku wau ketika Nabi sholat kedinginan pernah ngeten iki. Ini tangannya di atas karutan kedinginan. Yang kedua, pernah juga sholatnya dalam keadaan sangat kelaparan. Maka lek miring niku, nggih, sak ngebase kula, niku dalam rangka menahan lapar, maka perutnya ditekan. Seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian niku termasuk kondisi-kondisi khusus. Sedangkan yang kita pelajari kondisi-kondisi umum. Oke. Termasuk misal kenapa kok kita tidak kunut. Kunut niku kalau kula pahami niku juga termasuk kondisi-kondisi khusus. Suatu hari Kanjeng Nabi disuwuni suatu kaum untuk mengirimkan para penghafal Quran. Maka Kanjeng Nabi utus niku. Nek mboten klien itu 70 orang yang sudah hafal Al-Quran, dibunuh semuanya.
dibunuh semua tanpa terkecuali. Yang kedua, Kanjeng Nabi disuuni malih. Ya, Nabi kirim lagi. Walaupun pas waktu itu Nabi sudah trauma, tapi Nabi mengirimkan lebih dari yang disuwun, diminta. Misal minta 50, Nabi kirim 100 plus penuh dengan baju perlengkapan perang. Jadi ngirim ke suatu kaum untuk belajar Quran, sudah full bajunya perlengkapan perang, dibantai semuanya. Yang selamat hanya 1 orang. Qadarullah, kalau tidak salah dalam kisahnya niku kebelet pipis. Jadi beliau karena kebelet ketinggalan pasukan, ternyata teman-temannya sudah, maka Kanjeng Nabi kunut. Kunutnya seperti yang kita tahu, Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya. Nah, ini termasuk kondisi apa? Khusus. Maka di tarjih ya sing umum-umum yang kita pakai sehari seperti itu. Termasuk sing ngeten iki kondisi apa? Panjenengan kok pas poso misalnya pas siang dilalai pembuatan sahur napa le sahur kok kali Indomie nih dereng sempat ngunjuk seperti ngoten salat kali ngeten iki nggih sah-sah niku khusus kondisi khusus wonten Pak wonten malih 1 2 monggo. Pripun yang terakhir? Nggih. Kalau jawab dulu nggih. Yang pertama melihat tempat sujud. Walaupun ada dalil para sahabat itu juga melihat imam. Melihat apa? Imam. Ini juga diperbolehkan. Tapi kita mengambil dari tarjih yang kita lihat adalah tempat sujud yang pertama. Kenapa lihat imam para sahabat niku melihat imam saya jenggote Kanjeng Nabi ketika membaca surat. Alhamdulillah gerak-geraknya itu para sahabat melihat. Kalau para sahabat salah mesti dinasihati oleh Nabi dan Nabi ternyata membiarkannya. Artinya memang seperti itu. Tapi tidak boleh melihat ke atas, tidak boleh ke atas atau melihat hal yang sia-sia. Kemarin sudah kita bahas ada gerakan-gerakan sholat yang justru hukumnya sunnah, yang justru hukumnya wajib, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Kemarin sudah kita bagikan. Termasuk diantaranya melihat tempat sujud ini justru yang disun. Melihat imam kan tidak semuanya mungkin bisa. Contoh, kemarin ini dulu imam beribu. Oke. Maka lihat tempat sujud. Yang kedua namanya okay. Ada 7 yang wajib menyentuh lantai. Yang jelas 4 niku sudah kaki, kaki 4, tinggal 3. Yang 2 adalah, yang 1 adalah wajhihi atau wajah. Dan wajah ini yang menempel di tempat sujud adalah dahi plus hidung. Dahi plus apa? Wajhihi itu termasuk wajah, bagian dari wajah. Makanya sing hidunge pesek nek sujud niku rada mendelep. Sing ireng biasane mbek kene iki nek sing pesek, nek sing mancung irenge mbek kene iki. Niku mung guyon tawon. Intine seperti itu. Monggo. Kita tolong diperagakan apa yang menjadi putusan tadi dari gerakan pertama takbiratul tadi, yang sejajar teringat tadi, sejajar yang mana? Terus sampai salam tadi belum dibahas, salamnya itu ada yang begitu yang salam apa nih? Leres. Kalau kok supi mancing salam. Kalau sampaikan dulu yang salam. Jadi salam yang dipakai tarjih, salam itu ketika nengok tidak sampai badannya apa? Ikut nengok. Benar. Jadi mboten ngeten niku. Wah, ngeten niku. Kalau praktek iki. Niki yang salam dulu. Yang salam dulu wong kula tek supe. Nggih. Yang jadi putusan tarjih itu salamnya ngeten iki mboten angsal ngeten. Nggih. Jadi tidak sampai napa? Gerak. Tidak sampai gerak. Ini yang pertama. Dan itu merujuk pada pendapat Imam Syafi'i. Seperti itu. Kalau prakteknya dari awal nggih, dari awal. Salat subuh
Salat subuh nggih, Pak? Nggih. Yang pertama menghadap ke Allah. Niki sejajar dengan telinga. Makna sejajar itu tidak terus iki kudu pas persis niku nggih mboten. Nggih. Ya kira-kira setinggi daun telinga. Walaupun tarjih juga membolehkan, Pak. Jadi tarjih niku ada ibarat anak tangga nek katanya Pak Jumari wis sing dhuwur dhewe sing kita pakai. Ning sing ngisore ya oleh-oleh wae. Misal doa, Allahumma ba'id boleh, wajah tuh boleh. Nggih. Tarjih yang terbaru kabiro juga ada. Seperti itu. Jadi tapi yang kita pakai yang mana? Yang paling atas yang tadi sudah sampaikan. Tidak menafikan, tidak membuang yang lain. Ngoten nggih. Allahu Akbar. Ngoten. Imam Syafi'i. Dirinya saya lupa. Berdirinya Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali. Lurus ngeten iki. Ini putusan tarjih. Allahu Akbar. Sama ke depan, tidak ke depan ngeten nggih. Ada yang jamaah nyonse memang seperti ini. Niku mboten, seperti ini dan tidak terlalu membungkuk ke bawah. Tangannya seperti ini, Pak. Justru merenggang niki. Nggih. Niki. Terus lutut dulu. Saya pernah tanya sama tarjih ketika ketemu di Semarang. Itu nih Muhammadiyah itu dibolehkan memang anjurannya kaki dulu. Ini iso sikil dhisik, sikil. Jangan langsung tangan. Nek tidak mampu sakit dan lain sebagainya baru tangan enggak apa-apa. Jadi kaki dulu. Kakinya tidak nutup ya, Pak. Niki. Jadi ketika sujud sesuai tarjih niku terbuka. Seperti ini. Mboten ngeten. Nek tertutup pendapat Imam Hambali. Nih, ngeten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, bangun dari sujud di rakaat yang ganjil niku tidak angkat tangan, di rakaat yang genap angkat. Ketika tahiyat awal misal salat Isya, tahiyat awal Allahu Akbar. Angkat tangan. Di rakaat yang kedua atau yang genap. Atau ada tasyahud awalnya. Maka naiknya juga angkat tangan. Nek sing ketiga pripun? Mboten sah. Sing ketiga enggak usah. Seperti itu. Bedanya di situ. Tadi tidak tak jelaskan soalnya saya ngambilnya yang satu rakaat selesai. Ngoten nggih. Kemudian nggih sama ruku sampai sujud lagi sama. Nah, yang membedakan adalah tahiyat. Tahiyatnya tarjih ketika itu tahiyat awal atau tahiyat yang pertama nggih iftirosh. Subuh kan mboten kan itu tahiyat akhir, ya tahiyat awal. Maka tarjih ya wis iftirosh saja. Tapi nek imamnya kok tawaruk, berarti harus ikut. Nek subuh berarti ngeten iki nggih, Pak. Duduknya ngeten iki. At-tahiyatulillah. Ngeten iki. Nah, ngeten iki. Nggih. Seperti ini. Kalau imamnya tawaruk, nggih derek tawaruk seperti itu. Khutbah dan lain-lain. Nggih. Seperti itu. Wabil khusus kunut, Pak. Saya cari-cari niki paling karena keterbatasan kula wong jumlah halaman ini wis maca setengah jam wis mumet sesuk meneh lah. Niku kan ada kunut sing ngeten terus ngeten-ngeten iki. Kula dereng nuweni niku. Kula dereng nuweni. Mungkin karena keterbatasannya. Nek kunutnya ada. Nggih. Asbabul wurudnya tadi sudah tak sampaikan. Kenapa kok Kanjeng Nabi kunut mendoakan kebinasaan untuk kaum yang membunuh para penghafal Al-Qur'an. Seperti itu. Panjenengan badhe kunut doakan Palestina, boleh. Nggih, doakan Palestina. Ngoten, Pak. Nggih. Jadi termasuk untuk sholat Jumat nggih, Pak, sing kusuk ngoten. Sing kusuk termasuk ngeten iki nggih. Begitu sudah selesai, subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Simpel, Muhammadiyah dan wah simpel ini. Termasuk ketika ustadz misal mendoakan itu yang terakhir. Terus ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ini dari ibu-ibu. Yang pertama, apabila imam membaca kunut, sama ini. Kita tidak biasa membaca dan tidak mengangkat tangan, boleh nggak angkat tangannya?
apa yang engkau dapati dari imam. Kemarin sudah kita bahas nih dalilnya. Ikuti apa yang kurang, tambah. Poinnya di situ. Oke. Maka ikut angkat tok ning mboten sah ngene kok, mboten sah. Amin. Amin. Yang kedua, kalau kita tidak sama gerakannya dengan imam, apabila tidak kelihatan imamnya itu bagaimana? Mboten apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Ini rukshoh. Tapi nek bisa gitu ya apalagi. Nek imam kayak gerakannya ini. Oke, kadang kan bisa tahu dari kalau hanya sesekali mungkin enggak, karena ibu-ibu kan di sana enggak kelihatan ibu ya, atau memiliki apalagi di masjid yang lain yang lebih panjang lagi sampai berikon. Contoh di Darul Ulum ya enggak kelihatan Pak ini. Ketutupan ada sutrahnya pas tahiyat akhir tidak kelihatan seperti itu. Jadi ketika enggak sama mboten napa-napa untuk yang ibu-ibu. Tapi kalau bisa besok tanya, tadi Ustadznya ini kalau duduk tahiyat akhir pripun misal salat subuh. Diapalke. Oh nek Ustadz kae lek salat ngene, aku tak melu ngene. Seperti itu. Ngoten. Nggih, wonten malih dugi subuh niki ya Allah. Nggih, Pak. Posisi tangan Oh iya. mengacung itu saya pernah mendapatkan tidak boleh melebihi itu yang betul ya. Nggih, matur suwun, Pak. Jadi ketika posisi tangan ini fikih lagi ya. Yang pertama, 4 imam mazhab sama semuanya di atas kaki. Kalau posisi sholatnya duduk itu tidak boleh ketika rukuk kok sing dipegang samping, tidak boleh. Oke. Kok rukuk apa? Ketika ini ya. Nek sujud justru yang dipegang samping. Ya, ketika rukuk yang dipegang tetap apa? Kaki. Ini yang pertama, ada hubungannya tangan dengan kaki. Kemudian yang kedua, ketika tahiyat tangannya 4 imam mazhab sama-sama di atas paha. Yang kedua. Yang ketiga, ini perbedaan fikih, Pak. Nek mboten kalian itu karena tidak tak cantumkan. Nek yang detail-detail niku tak cantumkan karena terlalu banyak. Pendapat Imam Maliki itu tidak maju. Artinya ngeten. Misal ini kempole kula nggih, Pak. Nah niki lek ngeten. Sedangkan Imam Hanafi, Imam Hambali maju ngeten. Mboten napa-napa. Karena ini posisinya masih di atas napa? Kaki. Seperti itu. Sampai sedetail itu, Pak. Pertanyaan jamaah Borobudur. Nek tenggen kula Ustaz mulai jelas ke imam papat iki piye wis mumet kula kan. Mbok teko langsung wae gerakan awal sampai akhir. Nggih. Yang Borobudur gitu. Ngoten nggih, Pak. Jadi nek mboten kalian itu sing tidak membolehkan Imam Maliki. Sampun niki alhamdulillah. Oke. Ada batasan berapa kali batal sholat atau ada seperti kemudian dengan kalau dadi kelingan ini guyon kok. Kalau niku gadah rencang teng sekolahan, orangnya sangat cerdas, Pak. Niku nek IQ-ne paling kados Pak B.J. Habibie. Saking cerdasnya sholat Jumat, Pak. Niku le tahiyat ngeten iki teng kempole kula. Ngeten itu, Pak. Niki gen kula. Titip, Pak. Jadi macam-macam. Yang kedua, ada hadis yang dipakai Imam Maliki, yakni ketika posisi mau sujud nek kula ngertosi pas mau sujud nggih, Pak, dan bangkit dari sujud. Niku posisi tangannya napa? Wobel. Pernah lihat, Pak? Nah, niku Imam Maliki tidak pakai, tetapi beliau membolehkan dan monggo. Beliau juga sesekali mencontohkan. Contoh, intine ngeten iki nggih, Pak. Ngeten iki. Tapi ketika di atas kempol nyuwun sewu kula sing mboten ngertos napa pripun saya baru tahu ini. Nah, berarti saya nggak bisa menjawab. Ada hubungannya nek ketika turun dari sujud itu ada seorang sahabat yang memberikan perumpamaan seperti ketika membuat adonan kue. Seperti itu.
Jadi nunggawi kan dikepel-kepel, jadi turunnya ngepel. Tapi Imam Maliki tidak. Seperti tadi nggih, 1 2 niku. Tapi beliau juga membolehkan orang yang bangkit dari sujud ngeten iki. Ngeten contoh. Nggih. Orang yang bangkit dari sujud niku kalih ngepel ngeten iki, Pak. Ngepel. Pernah lihat apa dereng, Pak? Ngeten. Nah, niku yang kula ngertos, Pak. Nek sing ngeten terus ngeten-ngeten kula dereng. Niki nek madosi teng kitab kadose 10 jam mboten ketemu niku. Tapi mboten apa-apa. Barangkali suatu saat ternyata ada, bisa jadi. Misal ada dalilnya hadis ahad, misal hadis yang jarang sekali untuk kita temu, atau mungkin hadisnya hadis palsu, kan bisa jadi. Ada ilmu nenek di tempat kita karena namanya fikih itu sangat luas, maka kita belajar tadi dalam rangka untuk minimal jamaah Muhammadiyah ora gumunan, itu minimal. Okay. Maksimal kita bisa memaksimalkan dan semakin yakin dengan putusan tarjih Muhammadiyah. Yang terakhir kula pesen Pak, kita belajar wau niku untuk gen boten gumunan ampun panjenengan, karena ada orang yang sukanya itu cari-cari sing beda kali liyane. Enten boten Pak? Enten. Ketika bangkit dari ruku iktidal sedekap. Dari 100 jamaah sing sedekap siji. Karena memang orangnya mungkin suka dengan hal-hal yang berbeda. Nah, panjenengan sakniki ngerti nek Imam Maliki ra sedekap le. Nah, le salat kan tambah repot makanya enten sing ngamalke niku jamaah sinten Ustaz Arif. Wah. Langsung viral nih Imam ini. Nggih. Terutama yang belum tahu dasarnya nanti menjustifikasi di masyarakat repot. Maka kula pesen panjenengan ngertos niku bukan dalam rangka golek sing aneh-aneh, tapi untuk ben boten guna. Nggih termasuk telunjuk barang, kok kena dalile mau disunahke ngene-ngene. Boten sah, nggih. Kata sing sesuai dengan tarjih. Nggih niku mawon jamaah rumah. Wonten malih boten nggih? Boten. Nggih. Subuh niki. Kalau ada kurang dan salah itu pasti dari saya pribadi. Sebenarnya materi malam hari ini, jane ini menurut saya dari sekian pertemuan ini yang paling berat. Tapi semoga lebih mudah untuk dicerna. Pertemuan yang akan datang nanti kalau bosen persolatan kita bisa ganti tema dulu. Dan paling tidak yang kita pelajari itu sudah saya upayakan sederhanakan. Terus nanti bisa diamalkan sehari-hari. Iku mawon, kalau ada kurang salah niku saya pribadi, kalau ada baik dan benarnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian wa qalam ya masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.